Anda sudah baca aturan selama kuliah ya. Jadi di kampus kan sudah aturan yang berlaku umum seluruh mahasiswa kan sudah ada tuh, pakai seragam, pakai dan seterusnya lah ya, menongolkan, memunculkan kamera dan seterusnya. Ya itu sudah ada lah. Saya yakin Anda sudah baca dan sudah mafhum aturan-aturan itu. Yang ingin saya sampaikan adalah saya juga punya aturan sendiri di dalam kelas yang in addition dari aturan-aturan yang ada di kampus, aturan yang ada di kampus itu tambahan aturan. Beberapa aturan yang ingin saya sampaikan adalah pertama tentang jam. Jadi jam kita ini adalah jam berapa nih? 7:30 kita mulai ya. Jam 7:30 kita mulai. Saya harapkan Anda itu hadir. Kayak tadi kan keren tuh. 7:30 saya lihat di Zoom, udah banyak yang hadir. Saya pikir oke lah. Keren lah. Itu yang saya harapkan. Jadi kita tepat waktu lah. 7:30 kita tepat waktu. Karena kadang-kadang ini yang harus kita hormati. Karena waktu itu kan penting. Ada kejadian tidak enak yang saya alami terkait dengan waktu. Jadi kita di jurusan itu kan tadi saya ceritakan lagi arrange webinar itu, kita sudah beberapa kali mengadakan meeting memakai Zoom ini dengan tim dari Amsterdam dan tim dari Australia. Jadi kan kita tripartit, ada STAN, ada Belanda, ada Australia. Itu kita rapat. Suatu saat disepakati rapat kita adalah jam 3 sore. Jam 3 sore ini berarti kalau di Belanda adalah jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Jadi kan di sana juga masih relatif pagi. Jam 8 pagi. Di Australia jam 3 sore, di Perth itu sudah jam 4, sudah sore. Sudah menjelang orang menyelesaikan kegiatan dia. Sementara di Belanda dia baru mulai kegiatan, masih kriep-kriep lah orang. Kita jam 3 ya udah oke lah. Saya jam 3 kurang 5 masuk Zoom, masuk room Zoom, itu udah pada kumpul semuanya. Jadi yang orang Belandanya saya lihat udah komplit, orang Australia juga sudah hadir. Yang orang STAN itu cuma saya aja di situ. Sampai jam 3, nggak ada juga orang STAN di situ. Wah, ini kan kacau nih, saya jadi ini. Ya ini dalam tanda kutip sebetulnya memalukan dalam tanda kutip ya. Sudah disepakati jam 3, yang orang Belanda sudah ada, orang Australia sudah ada, ya kita sendiri. Kayak kegiatannya ada di Indonesia nih, kita menjadi senternya nih. Yang menjadi tuan rumah itu malah nggak ada. Baru saya doang. Wah ini kan sekacau nih. Wah gimana nih? Selinga ini nggak ada orang. Akhirnya saya japri kawan saya itu. Jam 3 udah mulai loh, ini pada kumpul loh. Oh iya saya Pak. Iya sih Pak, jawaban dia wah kacau nih. Kok iya sih Pak. Nah itu akhirnya terus dia masuk Zoom. Jam 3 lebih dia udah masuk, satu lagi masuk. Oke, tapi kan nggak masalah ya. Nggak masalah lah. Saya sih orang yang nyantai aja, jadi kalau Anda nyantai, saya juga nyantai aja. Jadi nggak usah terlalu jatuh dipikirkan, santai aja gitu. Presensi juga seperti itu. Saya bukan orang yang suka untuk manggili satu-satu. Mungkin ada dosen lain yang manggili satu-satu. Saya tidak akan jarang melakukan itu. Hampir tidak pernah. Biasanya yang saya lakukan adalah saya manggilin yang belum absen aja nih saya panggilin. Yang belum absen ya saya panggilin. Kalau yang sudah absen ya ngapain kan? Sudah absen. Sudahlah. Kalau toh nanti di tengah jalan Anda melarikan diri, ya itu urusan Anda dengan Tuhan, bukan urusan saya. Itu kalau menurut saya. Oke, gini oke ya. Karena saya orang pajak itu dasarnya adalah self-assessment system. Wah, kan gitu kan. Mengenai waktu ya, waktu dan absensi. Oke lah ya. Yang kedua mengenai makan minum. Yang belum sarapan berapa orang? Vanessa belum sarapan, Anggitya belum sarapan, Arya belum sarapan, Francisca, saya belum sarapan semuanya nih. Ini saya curiga, belum sarapannya sengaja atau gimana? Janjian. Nah, ya, banyak yang belum sarapan lah ya, banyak yang belum sarapan. Karena kita maunya kan pagi banget 7:30. Nah, terkait dengan makan minum, saya nggak tahu dosen lain seperti apa, tapi di kelas saya saya persilakan makan minum. Minum air monggo, makan snack ya silakan,
keripik tempe ya boleh, kerupuk ya silakan, mie ayam apalagi, pecel saya sarankan, apalagi kalau ngirim GoFood ke saya malah saya terima kasih sekali. Mie goreng juga, wah ini kalau bisa sharing dengan saya gitu, silakan saja. Kan sayang lah, setengah 8 pagi di meja sudah ada soto ayam, terus malah Anda kuliah kan, waduh ini soto apa kuliah ini kan, wah sementara kan gak enak, waduh ini kan, wah gimana nih, soto apa kuliah, soto kuliah, akhirnya milih apa aja kan, nggak suka sama aku, apa aja di tengah-tengah saya pilih, kan sayang kan, makanya saran saya nggak apa-apa, Anda ke meja makan, laptop dibawa ke meja makan, HP dibawa ke meja makan, sambil makan soto sambil kuliah, kan enak kita kan, oke nggak kira-kira, setuju nggak? Setuju Pak, mantap. Jadi Setuju, Pak. Sangat belum lantai setuju. kelaparan bisa dituntut kan repot saya urusan saya kan. Aduh. Tapi ini mohon maaf. Ini sekali lagi aturan di kelas kita ya, jangan dibawa ke kelas yang lain. Nanti Anda bilang, di kelasnya Pak Agung boleh kok makan soto, sini kok nggak boleh. Wah nanti saya bisa repot saya urusannya. Ya ini di kelas kita aja. Tapi itu jangan dibawa kalau kelas lain, jangan ada sambil makan mie ayam sambil kuliah nanti nanti saya nanti janganlah. Bukan kita nggak apa, karena pagi ya, setengah 8 ya, nggak apa-apa lah. Silakan aja nggak masalah. Saya dulu ketika kuliah waktu masih offline juga kayak gitu. Kadang-kadang kan ada teman yang bawa snack ke dalam kelas kan, jualan snack kan. Nah saya ikut makan aja, saya beli aja snacknya. Saya ngajar sambil nyamuk-nyamuk, makan pisang goreng kan oke aja kan, enak aja kan. Jadi ternyata nyaman aja kok, nggak masalah. Malah. Saya merasakan lah, pernah lah ya, saya pagi-pagi belum sempat sarapan kuliah, perut saya nggak enak banget kan. Berisik tuh, jadi nggak enak. Makanya kita gitu aja. Oke ya, kira-kira sip ya gitu ya. Oke, sip. Oke, Pak. Itu makan minum, tapi sekali lagi pesan saya jangan dibawa ke kelas lain. Ini hanya khusus spesifik analisis pasar properti. Jangan dibawa ke kelas lain. Itu spesifik saja. Jadi kalau yang kelas lain diam-diam aja, nggak usah ngomong-ngomong. Itu tentang makan minum. Dua, yang berikutnya tentang cara berpakaian. Berpakaian kan sudah ada ketentuan dari kampus. Kalau Anda harus rapi dan seterusnya ya, pakai seragam dan seterusnya. Di kelas saya terus terang tidak terlalu mempermasalahkan Anda pakai baju apa. Jadi kalau Anda mau pakai tank top kayak ya monggo, mau pakai singlet ya silakan, mau pakai kebaya ya boleh-boleh aja, mau pakai daster ya saya nggak peduli. Yang penting Anda pakai baju itu aja kalau menurut saya. Jadi tidak terlalu ya. Anda nggak harus pakai seragam. Kayak kemarin siang kan ada kelas saya. Jam 2 siang. Ada kawan yang pakai baju putih, pakai dasi warna hitam. Ya kan saya kasihan, Mas. Jam 2 siang pakai dasi itu loh. Waduh, ini kan kacau ya. Ya kalau ruangannya ber-AC dingin itu mungkin masih oke lah ya. Kalau kayak rumahnya kayak rumah saya, nggak ada AC-nya, panas, pakai dasi begini. Wah, ini kan, wah kan ya nggak enak kan, makanya sudahlah. Sudah kelas kita ini sudah mata kuliahnya agak susah, terus dibebani dengan Anda mesti pakai dasi, kan nggak enak banget. Makanya silakan Anda pakai baju yang senyaman Anda apa. Mau pakai t-shirt juga boleh, mau pakai polo juga monggo, mau pakai daster juga nggak masalah. Saya tidak akan kemudian melakukan screenshot terus saya kirimkan ke kepatuhan internal. Ini mahasiswa ini nomor absen sekian pakai daster lu kuliah, saya nggak akan melakukan itu. Saya tidak akan itu ya. Buat apa lah? Nggak ada untungnya buat saya. Gitu. Nggak ada untungnya buat saya. Jadi silakan saja. Anda mau pakai seragam juga boleh. Nggak pakai seragam juga saya tidak akan mempermasalahkan. Tapi sekali lagi ini aturan hanya untuk kelas kita. Kelas kita jangan dibawa ke kelas lain ya. Nanti Anda bilang ke kelas lain, wah ini Pak Agung aja boleh pakai kaos di sini nggak boleh. Waduh, nanti saya kena masalah lagi saya kan. Jangan. Ini yang untuk spesifik di analisis pasar properti kelas apa itu? Kelas kita. Kelas 3. Nah, kelas 3. Spesifik di sini aja. Kita ke pagi-pagi kita lebih enak.
Ya kalau kemarin itu kan siang hari dia, kasihan dia. Kan nggak enak kalau yang siang hari. Kalau yang pagi-pagi mungkin masih oke lah ya. Masih oke, nggak masalah lah. Kalau siang kan, waduh, panas gerah. Oke, seperti itu mengenai ketentuan mengenai baju. Oke, setuju? Setuju, Pak. Ya. Mantap, Ya. Pak. Berikutnya ketentuan mengenai mungkin teknis kuliah. Ketentuan mengenai perkuliahan. Semua materi sudah saya upload di LMS, barangkali Anda sudah lihat-lihat. Sudah atau belum? Sudah, Ya, Pak. kemungkinan belum lah ya. Silakan aja, nggak masalah. Tapi silakan dilihat-lihat. Mungkin Anda pernah mendengar dari kampus atau dari siapapun itu ya. Kelas itu dosen nanti Anda harus mendengarkan dosen, supaya dosen bisa lancar menurunkan ilmunya kepada murid-muridnya. Pernah mendengar seperti itu? Pernah dengar apa enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Dengar ya. Saya mohon maaf, level saya belum sampai ke situ. Saya belum sampai kepada orang yang mempunyai kapasitas menurunkan ilmu kepada murid-muridnya. Itu bukan pada tataran saya. Saya belum sesanggah itu, cuy. Saya belum sesanggah itu. Saya tidak bisa menurunkan ilmu kepada Anda. Saya memandang Anda sebagai partner in crime, alias teman diskusi, teman ngobrol. Saya bukan sumber ilmu, dan saya tidak akan menurunkan apapun, karena apa yang mau saya turunkan? Tidak ada yang saya turunkan. Kita di sini adalah kesempatan untuk sama-sama belajar. Sama-sama belajar analisis pasar properti. Keuntungan saya dibanding dengan Anda adalah saya sudah baca materi duluan dibandingkan dengan Anda. Nah, itu keuntungan saya satu-satunya cuma itu doang. Dan saya most likely mempunyai kemampuan bahasa Inggris lebih baik dibandingkan dengan Anda. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi itu dua keuntungan saya dibandingkan dengan Anda. Jadi saya tidak berpretensi saya adalah orang yang bisa menurunkan ilmu kepada Anda. Karena satu, saya bukan begawan. Dua, saya bukan resi. Saya bukan pendeta. Saya bukan ustadz. Saya bukan kiai. Sehingga saya tidak bisa menurunkan apapun kepada Anda. Saya adalah partner in crime. Tapi saya adalah partner in crime, rekan ngobrol, rekan diskusi. Saya tidak paham, ya mari kita diskusikan rame-rame. Makanya saran saya adalah sebelum kelas mulai, saya berharap Anda sudah membaca buku yang saya share di LMS. Mungkin sekalian saya screenshot aja, sampai saya share screen aja ya. RPS. Nah, ini belum saya sebar di LMS karena memang ada beberapa yang harus saya kelihatannya harus saya ubah kita. Ada dua buku yang ada di LMS. Yang pertama adalah buku tulisnya Van. Nah, ini. Di RPS nanti sudah ada pertemuan sekian beberapa yang saya berharap Anda baca in advance. Jadi sebelum mulai kuliah Anda sudah baca duluan. Yang ingin saya sampaikan adalah buku ini nih aneh. Tapi memang karena literatur pasar properti itu tapi terbatas ya. Buku ini aneh karena, saya bilang aneh karena dia itu ditulis oleh orang Amerika, dengan bahasa Amerika, konteksnya juga US. Anda akan melihat isi dari buku ini kadang-kadang nggak pas. Di kita nggak ada tuh yang kayak gitu. Wah, ini kalau di kita nggak bisa nih. Anda sudah menemukan hal yang seperti itu. Nah, jadi makanya saya minta Anda untuk membaca buku ini dengan cara kritis dan skeptis. Kritis itu apa? Kritis itu, nah ini yang kata kritisnya kemudian kadang-kadang sering kita maknai secara kurang pas. Orang kadang-kadang marah kalau dikritik, tapi sebetulnya seharusnya tidak perlu marah. Kalau kita sering membicarakan kritik itu yang membangun. Bagi saya, semua kritik itu membangun. Tidak ada kritik yang tidak membangun. Kalau tidak membangun, namanya bukan kritik, tapi nyinyir. Itu yang nyinyir itu bukan kritik. Kritik itu ya membangun. Tujuan orang mengkritik itu adalah untuk memperbaiki.
perbaiki. Untuk meningkatkan pemahaman. Jadi ketika Anda membaca buku ini, Anda harus membaca dengan kritis. Kritis artinya apa? Anda harus melihat bahwa ini nggak mungkin deh di Indonesia. Makanya Anda harus membuka mata, buka telinga, pikiran dibuka open mind. Pikiran open mind. Terus yang kedua adalah skeptis. Skeptis itu mempertanyakan segala hal. Tanya. Oh kalau gini, nah itu. Anda baca buku ini secara kritis dan skeptis. Artinya apa? Yang Anda baca buku ini yang buku yang Anda baca, ini adalah opini. Buku ini bukan fakta isinya. Isi buku ini bukan fakta. Isi buku ini adalah opini. Opini dari orang namanya Stephen Fanning yang diterbitkan oleh Appraisal Institute. Nah, ini buku ini isinya adalah opini dari Stephen Fanning. Sama seperti ketika Anda baca opini, ya semua orang bisa mengajukan opini. Tapi apakah opini itu masuk akal apa tidak? Itu yang membuat yang saya minta Anda untuk membaca buku ini dengan kritis dan skeptis. Ketika Anda baca buku ini, terus menemukan sesuatu yang menurut Anda tidak masuk akal, menurut Anda tidak wajar, atau Anda simply tidak paham, saya berharap Anda membawa isu itu ke dalam kelas. Kita diskusikan rame-rame di dalam kelas. Siapa tahu saya bisa membantu. Siapa tahu ada teman di dalam kelas yang bisa membantu juga. Siapa tahu ada teman lain di dalam kelas yang mempunyai concern yang sama. Mempunyai kendala yang sama. Sehingga kita rame-rame, kita keroyok dalam kelas, kita diskusikan di dalam kelas, si A ngomong apa, si B kontribusi apa, si C kontribusi apa, si saya kontribusi apa lagi. Nah kan enak kan? Kalau di kelas ada 29 kepala, 29 kepala selalu lebih baik dibandingkan dengan satu kepala. Benar nggak? Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju kan? Tapi kan saya belum paham ilmunya, Pak. Belum. Anda ngeremehin. Anda itu kan punya ini. Di dalam kepala Anda itu tersimpan satu gumpal lemak yang isinya adalah sel-sel berwarna kelabu, disebut dengan neuron dendrit. Anda harus manfaatkan sel-sel kelabu di dalam kepala Anda ini untuk berpikir secara dan skeptis. Karena apa? Buku ini adalah buku konteksnya Amerika itu loh. Amerika kan belum tentu sama di kita kan. Contohnya di sana Anda misalkan di sana itu data penilaian, itu data tanah, itu sudah komplit, Pak. Nggak usah bingung-bingung. Di kita itu data nggak ada. Yang punya data jual beli itu nggak ada di kita itu. Nah itu yang kondisi seperti itu tidak dipertimbangkan di dalam oleh Stephen Fanning ketika nulis buku ini. Jadi harus kita cermati ketika membaca buku. Makanya itu teman-teman saya berikutnya adalah di kelas kita harus membaca buku ini secara kritis dan skeptis. Dan itu dilakukan sebelum Anda mulai kelas. Saya tidak mau dengan kepala kosong, empty head, nggak mau. Tapi saya mau Anda dengan empty mind, open mind, tapi tidak empty head. Anda ke kelas itu sudah ada isi, tapi Anda terbuka dengan masukan orang lain. Open mind itu seperti itu. Open mind itu Anda sudah mempunyai isi di kepala Anda sudah mempunyai posisi, sudah mempunyai bekal di sini, tapi ketika kelas, Anda ketemu orang lain, diskusi, ternyata orang lain mempunyai pendapat yang berbeda dengan Anda siap untuk menerima perbedaan itu. Itu namanya open mind. Kita tidak berpretensi bahwa kita itu adalah orang yang paling benar dan tidak mungkin. Yang paling benar itu siapa sih? Nggak ada. Yang paling benar itu siapa? Nggak ada kita. Manusia itu kan tempatnya dan dosa. Kalau kita mengklaim paling benar, nggak bisa. Nah itu Mas, makanya kita sudah sama-sama aja. Sama-sama. Tidak akan semua concern itu bisa saya terus terang tidak akan bisa menyelesaikan semua pertanyaan Anda gitu ya. Saya tahu banyak hal, tapi saya tidak tahu segalanya. Jadi saya akan pasti menemukan hal-hal yang tidak saya tahu. Gitu. Dan kita akan cari bersama-sama yang kita sama-sama tidak tahu. Yang saya pikir harus kita sama-sama kita lakukan lah ya. Setuju? Seperti ini setuju?
Iya, Pak. ya. Berikutnya di LMS saya sudah siapkan slide dari pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu slide ada di situ sekedar untuk membantu Anda belajar, bukan untuk dihafalkan. Nah, gitu. Siapa di kelas kita ini yang suka menghafalkan slide sebelum ujian? Angkat tangan, angkat tangan. Gak ada yang berani ngaku nih pasti ini. Gak ada yang berani ngaku. Jadi di situ slide itu ada di situ, saya upload di situ sekedar membantu untuk Anda belajar. Tapi jangan dihafalkan. Mengapa kok tidak boleh dihafalkan? Karena isinya itu sama dengan buku, copas-copas saja dia. Itu slide bukan bikinan saya juga, gitu. Bukan bikinan saya juga. Yang bikin ada dosen lain. Dan ketika semester lalu, lah, saya ngajar APP di kelas tatap muka itu semester tahun 2020, tatap muka di offline. Saya ngajar tidak pakai slide, Pak, karena saya tidak terlalu menikmati ngajar dengan menggunakan slide. Saya ngajar pakai papan tulis sama spidol. Papan tulis, modal saya ada papan tulis, spidol, sama penghapus. Ya udah itu ngajar di situ gitu aja. Saya tidak pakai slide. Nah, belakangan ketika offline ternyata teman-teman minta pakai slide. Udah slide itu aja saya upload. Ya, begitu. Itu sekedar alat bantu. Tapi jangan dihafalkan slide itu. Saya sama sekali tidak menyarankan Anda untuk menghafalkan slide. Karena nanti ya namanya juga slide itu dibuat dengan menggunakan PowerPoint ya. PowerPoint itu kan ya poin ya. Poin itu apa sih? Ya poin itu ya poin, titik-titik aja, poin intinya aja itu. Jadi kalau Anda menghafalkan slide itu nanti taruhlah bukunya 100% misalkan ya, yang kemudian dibaca oleh dosen. Dosennya paling pahamnya juga ya taruhlah 80% yang dipahami dari buku itu. Lalu kemudian dia nulis slide, di-request lagi kan, yang 80% tinggal 60%. Sehingga dari yang 100% tinggal 60%, yang 40% hilang. Terus Anda hafalkan yang 40%. Kan jadi apa ya, hancur kan gitu. Jadi itu yang saya minta itu. Anda silakan pakai slide itu kalau Anda pikir bisa membantu Anda dalam belajar. Kalau nggak mungkin membantu juga nggak apa. Nanti akan saya pakai slide itu selama kita ngajar, tapi saya tidak akan terpaku pada slide itu. Itu yang makanya saya nanti minta Anda untuk membaca buku itu sebelum kuliah dimulai. Nanti kita bisa mengklarifikasi hal-hal yang belum Anda pahami, hal-hal yang tidak masuk akal, hal yang kayaknya apaan sih ini nggak benar ini, yang kayak model seperti itu. Kita bisa diskusikan rame-rame di kelas. Terus mata kuliah kita ini akan banyak banget yang ini nih. Nah, terutama yang ini, yang tengah ini, penilaian properti. Kita akan banyak banget terkait dengan ini nih. Jadi saya akan banyak mengambil poin-poin dari mata kuliah penilaian. Karena kita tidak bisa melakukan penilaian tanpa kita mengetahui analisis pasar. Bagi saya, analisis pasar itu adalah anak. Kebalik. Bagi saya penilaian itu adalah anak. Anak kan ada orang tuanya dong. Nggak mungkin anak itu lahir tanpa ada orang tua. Kecuali Yesus, kecuali Nabi Isa kan bisa lahir tanpa orang tua. Tapi ini enggak, secara umum anak itu kan ada orang tuanya, ada bapaknya, ada ibunya, ada bapak, terus dia gaul dengan ibu, hasilnya adalah anak. Penilaian itu adalah anak. Bapaknya siapa? Analisis pasar. Analisis pasar itu cowok ketemu cewek, namanya adalah Hayes and Basius. Hayes and Basius ketemu dengan analisis pasar, nikah, campur, punya anak, namanya adalah penilaian. Sehingga kita tidak bisa mendiskusikan penilaian tanpa analisis pasar. Dan sebaliknya, kita tidak bisa mendiskusikan analisis pasar tanpa penilaian. Dan nanti saya akan, di kelas kita akan banyak menyinggung-nyinggung mata kuliah penilaian properti yang sudah Anda kerjakan, sudah Anda tempuh semester lalu. Jadi, oke itu ya. Kita nanti juga akan banyak melihat, saya banyak menggunakan prinsip-prinsip dari pengantar ilmu ekonomi yang sudah Anda tempuh semester 1 itu ya.
Oke, itu. Oh ya. Nah, ini. Bobot UTS sama UAS 50%, aktivitas 50%. Jadi kita banyak. Jadi jangan sepelekan aktivitas. Terus jadi aktivitasnya yang paling banyak adalah tugas. Kita rencananya ada 4 tugas yang saya. 4 tugas, 2 sebelum dan 2 sudah UTS. Tugas 2 sebelum yang pertama adalah saya akan minta Anda untuk mengumpulkan data pasar, data transaksi jual beli gitu. Kita sudah punya modal, nanti kita akan coba minta Anda untuk melengkapi data yang sudah kita punya. Terus kemudian saya minta untuk menginterpretasi data itu. Jadi misalkan, tren rumah tinggal di Jakarta Selatan selama tahun ini, selama 2 tahun terakhir naik. Tapi di Jakarta Timur dia turun. Ya kira-kira seperti itu. Ini akan saya kasih contohnya lah. Itu sebelum UTS. Sebelum UAS ada 2 tugas juga yang di bawah-bawah ini. Yang pertama adalah saya minta untuk menulis essay. Ini masih yang lama ya, belum saya update. Makanya saya bilang harus ada. Saya minta Anda untuk menulis essay sepanjang kira-kira 1.500 sampai 2.000 kata dalam format Microsoft Word. Mengapa Word? Karena supaya mudah bagi saya untuk menghitung kata. Kalau PDF saya ngitung katanya repot, susah. Nah, bisa sih, tapi kalau pakai Word kan dibuka sudah ketahuan. Nah, katanya berapa? Topiknya to be advised, TBA, jadi belum tentu ini adalah topik yang tahun lalu. Terus saya minta Anda untuk melampirkan Turnitin Similarity Index paling tinggi 15%. Nah, ini tidak susah, gampang ini. Sudah tahu Turnitin? Tahu, Pak. Oh ya, nah, nanti perpustakaan itu punya, nanti Anda tinggal email ke perpustakaan aja. Tuh. 15% kelihatannya susah, tapi ternyata enggak. Kakak kelas Anda banyak yang di bawah 10%. Jadi oke, saya pikir, nggak masalah. Terus tugas yang kedua setelah UTS adalah membuat laporan Bayes and Precious. Nah, ini nanti setelah UTS, menjelang akhir lah. Anda membuat laporan, Anda memilih satu site tertentu, Anda bikin analisis, terus bikin laporan, dipresentasikan. Tapi itu nanti setelah UAS menjelang UAS, setelah UTS menjelang UAS. Masih lama. Itu bobotnya adalah besar, 20%, sehingga saya yakin seharusnya Anda mempertimbangkan angka persentase ini di dalam. Terus ada quiz RT, ini yang kedua paling besar RT quiz. Saya kemungkinan tidak akan membuat quiz. Dalam arti quiz Anda harus duduk di tempat terus ngerjain soal gitu. Tapi biasanya yang saya lakukan adalah saya akan tanya-tanya. Terus Anda yang volunteer untuk jawab akan saya catat. Si A jawab, saya catat. Nah, itu akan masuk ke dalam poin RT. Terus yang kehadiran nanti akan otomatis terisi dari absensi. SKP nanti akan saya lihat dari sikap Anda sehari-hari. Mungkin itu aja. Kalau ini RT ini ya itu yang kemungkinan yang saya lakukan adalah itu. Jadi saya akan randomly akan menyampaikan pertanyaan gitu, yang volunteer menjawab atau volunteer kontribusi atau volunteer bertanya itu akan saya catat sebagai poin dalam RT. Tapi saya tidak meminta Anda, tidak mengharuskan Anda untuk menjawab soal, tidak mengharuskan. Anda mau jawab, silakan, nggak jawab juga nggak apa-apa. Saya tidak akan memaksa. Tapi konsekuensinya ada, yaitu RT ini bisa minimal, bisa maksimal. Setuju seperti itu? Oke ya, kira-kira ya. Anda tidak jawab soal juga nggak apa-apa. Anda tidak mau kontribusi juga nggak masalah. Tapi saya yakin Anda sudah tahu konsekuensi dari opsi yang Anda pilih. Karena Anda adalah manusia dewasa ya, betul ya? Anda sudah dewasa kan ya? Anda sudah manusia dewasa kan? Jadi Anda sudah tahu, Anda sudah paham lah konsekuensi dari tindakan Anda. Ya, misalkan Anda jalan sama cowok-cowok nih ya, jalan sama perempuan itu ya, ke mall itu, sudah tahu konsekuensinya, yaitu traktir kalau makan bayarin. Terus nganter pulang, jemput, ya, itu konsekuensinya begitu. Kalau kita ketemuan di aja jam sekian, ya teman cemen itu. Ayah itu namanya, ayah. Kalau perempuannya diajak begitu jangan mau. Ayah itu cowok.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti akan saya perbaiki dulu ini. Setelah oke ya, nanti saya masukin ke LMS supaya kita bisa lihat rame-rame. Ya Bapak Ibu ya, ini juga jadi panduan untuk Anda belajar nanti. Terus kelima, tugas kelima, katanya 4 kok 5. Tugas kelima ini saya akan meminta Anda untuk membuat ringkasan materi setiap bab. Tapi tidak berupa tulisan, saya minta membuat mind map aja. Oke ya? Tahu kan? Ya udah, Anda bukan buat mind map aja, misalkan materi minggu kedua, mungkin mulai setelah minggu kedua aja lah kita mulai. Ada materi minggu kedua kita bahas apa, lah Anda bikin mind map tuh. Bisa pakai kertas, pakai tangan itu silakan, pakai aplikasi juga monggo. Nanti di print PDF, dicetak PDF, terus dikirim ke LMS. Nanti akan saya set assignment di LMS. Belum sih, masih banyak kerjaan. Nanti saya set assignment di LMS. Mindmap kan tujuan saya membuat mindmap ini adalah sebagai alat Anda untuk belajar, karena ya daripada nanti Anda menjelang UTS, UAS, Anda membaca 1.500, baca berapa? 100 halaman, itu kan enakan baca 5 lembar aja kan, berupa selesai, belajar 20 menit selesai kan, begitu, lebih enak begitu. Enak. Kalian Anda ngeringkes, kalian Anda ingat-ingat, oh tadi ngomong apa sih? Nah. Setuju? Sip. Setuju, Pak. Gas, Pak. Yes ya, sip Pak ya. Kalau Anda lebih suka pakai program komputer buat mind map, saya menyarankan FreeMind. FreeMind itu adalah freeware, gratisan itu. Tidak ada embel-embel apa-apa. Silakan di-download di situ, di Google aja lah, ada ketemu kok Google. Ini cukup terkenal, mudah dipakai, dan gratis yang paling penting. Saya adalah penggemar freebies. Gratis yang paling penting, nanti silakan dipakai. Terus dicetak PDF, kirim ke LMS. Kalau sudah saya buatkan room-nya. Kalau belum ya, mau kirim kemana lo? Itu mengenai ketuk dan seterusnya. Itu jadi ada yang pengen ditanyakan di sini? Enggak, sampaikan, silakan. Pak, izin bertanya Pak, untuk tugas mind map tadi dimulai di minggu kedua atau gimana ya Pak? Oh nanti aja, nanti tak kasih tahu lah. Kalau sekarang belum. Belum. Paling minggu kedua dikumpulkan minggu ketiga, kemungkinan. Pertemuan kedua dikumpulkan pertemuan ketiga, kemungkinan. Sekarang belum. Belum ada ngapa-ngapain sekarang. Sekarang belum ada ngapa-ngapain. Itu mengenai mind map. Oh ya, satu lagi nih. Saya termasuk orang yang agak alergi ya mendengar kata-kata, mohon maaf nih, mendengar kata minta izin, siap dan semacamnya. Jadi kalau Anda mau tanya ya tanya aja, nggak usah minta izin. Pak izin mau tanya. Kalau nggak tak izin gimana? Pak izin mau tanya, nggak tak izinin, mau ngapain lo? Kan gitu kan cuy, iya kan? Kan Anda minta kan berarti boleh saya kasih, boleh enggak kan? Nah, berarti kalau Anda minta izin konsekuensinya adalah Anda diam dulu, menunggu diizinkan, baru bicara. Di militer seperti itu yang saya tahu di militer. Di tentara kan begitu. Permission to speak, nah dia diam dulu. Permission granted lah, baru dia ngomong. Minta izin bicara Pak, ya diam dulu. Saya izinkan lah ngomong. Kalau kita kan enggak, izin tanya Pak, langsung tanyaan procos aja kan. Ini apa nih? Katanya minta izin, tapi enggak nunggu dikasih izin, udah tanya terus-terusan aja kan. Jadi sudahlah, kalau menurut saya, ngapain sih minta izin segala macam, tanya aja, nggak usah minta izin. Ngapain minta izin? Kita kan partner in crime, Anda bukan bawahan saya. Saya bukan atasan Anda, itu kan. Udahlah, kita teman ngobrol, teman diskusi. Kalau nggak ngerti, ya udah tanya aja, itu nggak usah minta izin. Itu loh. Ini kebiasaan dari kapan sih kok minta izin segala macam? Anda SMA minta izin nggak sih kalau tanya ke guru? Ya, izin Pak biasanya. Oh, udahlah, itu lupakan saja lah. Saya jadi ingat film itu, film apa, A Few Good Men. Ada tahu nggak film judulnya A Few Good Men? Nggak tahu. Waduh. Belum pernah lihat, Pak. Alah, ini malu-maluin Anda itu. Anda nontonnya apaan sih? MS Bond, Pak. A Few Good Men itu. Apa?
namanya James Bond. James Bond. Waduh, James Bond. Ini tahun ini katanya mau ada keluar lagi Daniel Craig action terakhir dia jadi James Bond. Masih tertunda tapi gara-gara COVID. Jadi A Few Good Men itu film yang bintangin Tom Cruise. Wah, Tom Cruise lagi nih. Yang bintangin Tom Cruise cowoknya, terus yang perempuannya Demi Moore. Lawan akting Tom Cruise adalah siapa itu yang jadi pimpinan Guantanamo itu? Lupa saya. Siapa? Jack Nicholson. Ah, iya, ini tahu nih, Jack Nicholson. Pernah nonton ya? Kita. Pernah, Pak. Keren kan filmnya? Keren kan? Iya, Pak. Oh, keren banget itu. Tom Cruise sama Jack Nicholson. Tuh, Jack Nicholson. Nah, itu kan film tentara, itu kan juga begitu. Permission to speak. Officers. Nah, itu gitu kan. Jadi dia permission to speak, minta izin untuk bicara. Setelah minta izin, dia sebentar permission granted, ya baru ngomong. Jadi minta izin itu seperti itu. Kalau kita kan enggak, izin Pak, terus ngocos saja kan, wah ini kacau ini kan. Ya, enggak lah, enggak usah minta izin lah. Ngapain? Enggak perlu minta izin, udah nanya-nanya aja. Kalau saya mah begitu. Ini juga kemarin waktu kelas offline juga begitu. Pas buka kelas itu, tahu pada cium tangan kan? Saya kan bingung, pada cium tangan siapa itu? Ada pada cium tangan waktu semester pertama dulu sama dosen. Iya, Pak. Cium tangan, Iya, kan? Pak. Saya bingung, pada cium tangan dulu, kacau juga nih kan. Tapi kan ya saya ngikut aja kan, udah cium tangan. Tapi lama-lama saya juga risih juga, pada cium tangan nih, wah kacau juga nih. Ya kalau perempuan mahasiswa, kalau cowok-cowok, wah ini kan kacau nih kan. Akhirnya saya bilang aja, Mas Bro, Mbak Bro, ini gini ya, kelas saya ya, terutama ya, nggak usah cium tangan deh. Saya bukan suamimu, saya bukan bapakmu, saya bukan kiaimu, bukan pendetamu, ngapain cium-cium tangan saya? Saya risih, bukan kenapa, saya risih aja. Bukan kenapa, saya udahlah, saya risih aja, cium-cium tangan segala macam, udah nggak usah. Saya bilang, nah, ini juga begitu, siap, terus minta izin itu udahlah, nggak usah lah, nggak usah. Itu beberapa aturan yang mungkin di kelas saya ya. Jadi kita ngomong, 9:30 gitu. Seperti itu lah ya. Ada yang keberatan? Ada yang ingin disampaikan? Monggo, silakan diperkenankan. Pak. Woi, siapa nih yang mau ngomong nih? Saya Pak Vanessa, Pak. Oh, oke. Kalau misalkan mau ke toilet gitu, berarti gimana izinnya, Pak? Gak usah izin, langsung aja ke toilet. Oh, baik, Pak. Berarti langsung aja ya? Langsung aja, nggak usah minta izin ke toilet. Ganggu. Oke, Pak. Kasih, Pak. Kalau udah dari toilet, masuk lagi, ya masuk aja, nggak usah. Udah lah. Tadi juga begitu, ketika kelas offline juga sama, ada yang ke toilet, kan nggak enak banget kan, lagi kita ngajar, ngobrol gini, atau ada orang datang kunyuk-kunyuk. Saya pikir ngapain nih seorang ini kan? Ngapain? Pak, minta izin ke toilet. Orang gini aja, izin ke toilet. Bukan apa-apa, terus terang kan jadi nggak enak banget kan, ibaratnya kita lagi nonton Justice League Snyder's Cut itu ya, Superman lagi berantem sama Steppenwolf itu, lihat tahu yang lewat gitu kan, sebentar ya, permisi lewat dulu, kan nggak enak banget bos. Kita lagi asik melihat Steppenwolf dihantam sama Superman, kok tahu ini ada permisi lewat di depan TV, wah ini ngapain kan, ganggu aja. Nah perasaannya seperti itu. Makanya kalau mau ke toilet ya toilet aja, udah nggak usah ngechat, nggak usah apa ya, mau langsung cuk. Masuk ya masuk aja gitu. Masuk. Dulu saya juga pernah komplain dengan teman-teman yang ke toilet waktu masih kelas offline, dia nggak izin begitu. Terus ketika dia ada keluar, totok. Saya pikir apa ini? Kalian ternyata, anak yang tadi minta izin ke toilet. Ini emang ganggu aja nih. Udah kalau masuk aja, nggak usah notok pintu segala macam, udah masuk aja. Kalau masuk aja kan paling saya cuma ngelirik aja. Masuk aja. Kalau pakai notok kan, saya
Kan kita mesti ke pintu dulu, bukain pintu dulu. Kan keganggunya berapa menit itu. Udahlah, masuk aja, keluar aja. Yang penting keluar balik lagi. Jangan keluar nggak balik-balik. Tapi nggak balik juga nggak masalah sih, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Nah, itu kalau menurut saya. Itu aneh saya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau tidak ada, masih ada lagi? Monggo, kalau masih ada. Akan lanjut saja ke materi ya. Ini saya akan mulai lagi pengantar sedikit tentang analisis pasar. Ini kok sudah sampai di sini. Wah. Anda sudah belajar ya, ini buku yang menjadi panduan utama di materi kita ya. Nanti kalau Anda lihat di LMS ini aja yang dibaca. Untuk yang lain, yang kedua nice to know aja. Silakan dibaca kalau ada waktu. Kalau nggak dibaca juga nggak apa-apa. Tapi ini saya sarankan untuk dibuka-buka. Itu tentang, nah ini kalau slide show gimana sih? Oh, nah, oke. Analisis pasar properti. Tapi saya akan pindah ke penilaian dulu sebelumnya. Atau ke ekonomi? Oke, ekonomi dulu. Anda sudah belajar pengantar ilmu ekonomi ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tingkat 1, semester 1. Ya, Pak, semester 1, Pak. 1 ya, oke. Buku yang dipakai bukunya siapa? Buku Mankiw. Gregory Mankiw. Gregory Mankiw. Wah, Ya. dasar nih. Hebat, mantap nih Anda nih. Gregory Mankiw itu keren itu. Gregory Mankiw itu textbook ekonomi yang paling laris di dunia. Dosen MIT. Saya dulu di UGM belajar pengantar ilmu ekonomi, yang dipakai adalah buku dosen dosen UGM itu sendiri. Nah, itulah ya, nggak apa-apa. Keren lah. Oke. Pengantar ilmu ekonomi Gregory Mankiw, MIT. Yang akan saya tanya adalah satu saja. Apa landasan utama ilmu ekonomi modern? Masih ingat nggak? Paling fondasi, paling pokok, core of the core-nya ilmu ekonomi modern. Core of the core. Wah, core of the core. Inti dari segala inti. Wah, itu. Zarrohnya ilmu modern itu apa? Inti dari segala inti. Permintaan, Pak. Oke, permintaan. Maksudnya apa permintaan? Permintaan. Ya. Bisa dikali lebih lanjut permintaan, Mas. Ya, kalau di ekonomi modern kan kurva permintaannya itu bersifat elastis, jadi sangat mempengaruhi harga. Beda dengan di ekonomi klasik, yang elastis kan kurva supply-nya. Oke. Wah, ini udah canggih nih tinjauannya sampai ke elastisitas. Wah, ya keren. Tapi saya minta yang lebih cemen dibandingkan dengan elastisitas, Mas. Konsep yang lebih cemen, lebih cemen apa lebih gak mutu dibandingkan dengan itu. Ada yang lebih gak mutu lagi dibandingkan dengan demand dan supply setelah elastisitas. Analisis pasar, Pak. Maksudnya gimana, Fikri? Ya, maksudnya kita untuk ekonomi itu ya harus lihat pasarnya gitu, Pak. Gimana, termasuk di dalamnya itu permintaan dan penawaran tadi, Pak. Jadi kita harus analisis kira-kira permintaannya gimana dan lain-lain, baru kita bisa istilahnya memberikan hukum untuk ekonomi tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, ya berarti nanti supply demand-nya berarti masuk di situ ya? Berarti ya yang dibilang si Yofi tadi ya? Iya, Pak. Menurut saya seperti itu. Oke. Ya, oke, sip. Ini juga canggih nih konsepnya nih. Satu lagi. Tapi bisa terlalu canggih konsepnya. Satu lagi deh. Yang paling mendasar. Moga-moga Bapak Ibu, kakak semuanya. Kakak, gimana kakak? Yang paling mendasar kakak. Nggak ada ide? Oke, kalau nggak ada ide begini. Terakhir sebelum Anda meninggalkan Sudangmangu, semester pertama, Anda sempat foto bersama nggak?
Belum pernah. Foto kelas. Oh, belum pernah. Sempat Pak. Sempat ya? Untuk kelas Oke. ini belum. Beda kelas tapi Pak. Beda kelas. Oh, beda kelas. Oke. Iya. Kelas ya. Tapi sempat kan foto bareng-bareng kan? Sempat. Sempat ya, oke. Foto bareng-bareng. Oke. Saya nanya si Francisca. Nah, Siska. Sempat foto bareng kan, Siska? Sempat, Pak. Sempat ya. Ketika fotonya jadi, Siska, kan di-share pakai WA biasanya kan? Sebarin via WA. Yang Anda lihat fotonya siapa, Siska? Pertama kali. Gambarnya siapa? Gambar sendiri, Pak. Gambar sendiri kan? Bukan gambarnya pacar? Enggak, Pak. Enggak ya. Bukan gambarnya tetangga sebelah, teman sebelah. Setelahnya, Pak. Kenapa Anda lihat gambarmu sendiri gitu kan? Kenapa? Penasaran aja sama muka saya, Pak. Tuh kan? Itu benar, setuju saya. Sama, saya juga begitu. Kalau saya lagi foto keluarga gitu, keluarga yang biasanya kan rame-rame gitu ya. Rame-rame. Yang saya lihat adalah foto saya sendiri. Saya nggak bakal lihat foto istri saya atau anak saya. Ya foto saya sendiri yang saya lihat. Yang saya cek pertama kali adalah muka saya glowing. Kalau nggak glowing berarti kayaknya masker saya salah semalam. Kayaknya masker Korea deh, masker bawang kayaknya nggak pas ya, kayaknya mesti masker Korea deh. Masker bengkoang kayaknya sari ayu kayaknya kurang oke. Ganti masker Korea ya. Mereka pasti masker Korea paling oke. Nggak glowing soalnya. Atau mungkin filternya nggak jalan, filter di HP Xiaomi nggak jalan. Yang saya lihat pertama kali adalah muka saya. Itu indikasi bahwa manusia kayak saya ini adalah makhluk yang egois, mementingkan diri saya sendiri. Karena saya nggak peduli dengan muka orang lain kan. Ya muka saya yang saya lihat. Muka saya yang saya lihat. Ngapain saya lihat muka orang lain? Apalagi muka dosen, ngapain kalau dosennya? Itu. Makanya ini adalah indikasi bahwa manusia itu adalah makhluk egois yang melihat kepada dirinya sendiri. Makanya si Adam Smith ketika dia menulis buku The Wealth of Nations, di situ ada satu bagian di mana dia bilang, kalau Anda makan roti, terus rotinya itu enak banget, itu bukan kok si tukang rotinya yang berusaha sedemikian rupa bikin roti yang enak supaya Anda berbahagia. Enggak, tapi tukang roti itu memikirkan kepentingan dia sendiri. Karena dengan membuat roti yang enak, Anda semakin sering beli di roti tempat dia jualan, omset dia semakin banyak, dia dapat duit. Self-interest. Dia bilang self-interest. Kalau ada orang, kayak saya nih ya, ke masjid, sehari 5 kali, sholat berjamaah. Mengapa saya sholat berjamaah? Karena saya sholat berjamaah ada pahalanya. Pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan saya sholat sendirian. Ya saya sholat ke masjid dong. Atau sholat ke musola dong. Kalau sholat ke musola tidak ada pahala 27 kali lipat, maka saya akan ke musola. Kemungkinan sih tidak, di rumah aja saya. Ngapain saya ke musola? Nggak ada efeknya buat saya. Oh juga pahalanya sama aja. Bulan depan kan puasa tuh. Saya akan puasa. Mengapa puasa? Karena justru Tuhan sudah bilang bahwa puasa itu adalah urusanmu dengan urusan saya. Pahalmu saya yang ngatur. Kalau kamu sholat ke masjid, ya kamu kan lewat tuh, jalan kaki, bawa sarung, pakai peci, wah kelihatan sama orang pas kali si orang ini ke masjid ini. Ada efek begitu. Tapi kalau puasa kan enggak. Nah, makanya urusanmu sama urusan saya. Pahalmu itu saya yang ngatur. Jadi ya udahlah. Nah, gitu. Bagaimana kalau Tuhan bilang bahwa kamu kalau mau puasa boleh, nggak puasa juga boleh, nggak ada efeknya kok. Kalau nggak ada pahala, apakah saya akan puasa? Kemungkinan sih enggak. Ngapain saya puasa? Apa manfaatnya bagi saya? Kalau makanya teman saya bilang, orang itu akan menanyakan, what's in it for me? Apa manfaatnya bagiku? Jika orang melihat manfaatnya besar, maka dia akan kerjakan. Jika manfaatnya tidak ada, jadi dia tidak akan kerjakan. Apalagi kalau rugi, ya dia akan tinggalkan itu. Makanya di dalam ajaran agama itu ada pahala, ada dosa. Kan? Kalau dia berpahala, ya dia kerjakan. Kalau dia berdosa, ya dia tinggalkan. Makanya mengapa kok orang nggak boleh maling? Karena berdosa. Mengapa kok orang tidak boleh korupsi? Karena berdosa.
Karena orang yang rasional itu mikirnya, kalau dia berdosa, dia akan dapat hukuman, tidak akan dia kerjakan. Ada sanksinya itu. Ada sanksinya. Jadi dia akan mempertimbangkan untung rugi. Yes, no. Ini kalau saya jualan ini, saya ada untung. Tapi kalau saya jualan ini, saya rugi. Ya berarti saya jualan yang ini aja. Sama-sama ini. Ya kan jualan yang ini aja yang rugi saya. Ngapain saya jualan yang rugi? Saya jualan yang untung aja. Itu adalah konsep dasar ilmu ekonomi. Sehingga dia memikir manusia itu adalah makhluk yang rasional yang selalu mempertimbangkan untung rugi. Karena dia rasional, maka manusia itu akan mempertimbangkan yang namanya utility. Nah, ini saya lihat di slide-nya ada nih. Nah, ini dia utility. Utility itu manfaat. Bahasa keren dari manfaat itu utility, ya manfaat ya. Orang mempunyai aset, dia akan berusaha untuk memaksimalkan manfaat yang dia peroleh dari aset itu. Secara rasional begitu. Contohnya apa? Ini misalkan begini nih ya. Anda punya HP baru. Terus apa yang Anda lakukan ketika Anda punya HP baru? Anda beli HP terus ya udah biarin aja atau gimana? Memanfaat. Diutek-utek, Pak. Nah, dioprek, bahasa kerennya dioprek itu. Dioprek, ganti ringtone, ganti gambar-gambar, diinstalin ini, diinstalin itu. Kalau ada pakai Android, wah ini diinstal expose, di root segala macamnya. Dioprek. Dibeliin kalau anak saya dibeliin casing, wah dikali casing warna-warni. Kadang-kadang sama dia dikasih apa gambar-gambar itu ditempelin gambar-gambar apa yang kesukaan dia gitu ya. Kalau sekarang dia lebih suka gambar-gambar K-pop ya, ditempelin gambar-gambar artis K-pop. Ya kan berarti kan dengan kata lain apa? Utility, HP itu utility dimanfaatkan sama karena dia makhluk rasional. Anda juga begitu kan? HP itu dioprak sampai saya bilang nah ya habis-habiskan lah itu diinstalin WhatsApp, diinstal Line, diinstal Twitter, diinstal apalagi diinstal pagi main PUBG, siang main PUBG, malam main PUBG, makan main PUBG, mandi juga ambil main PUBG sambil nembak-nembak. Wah, gitu kan. Dimaksimalkan itu. Nah, kayak gitu. Makanya manusia itu adalah selalu memaksimalkan utility yang dia punya atas barang-barang yang ada di dia. Utility. Ini kelihatan di dalam analisis pasar. Kelihatan di dalam ekonomi. Kelihatan di dalam penilaian. Anda masih ingat yang namanya nilai itu apa? Definisi nilai, bukan definisi. Pengertian nilai? Masih ingat? Opini terhadap suatu objek, Pak. Singkatnya mungkin. Apa, Mas? Opini tentang nilai suatu objek. Opini atas suatu objek, kurang lebih seperti itu. Kata kunci yang saya cari adalah opini itu. Nilai itu adalah opini atau pendapat ya. Tapi apakah ya namanya juga pendapat ya. Kalau misalkan begini, di depan saya ada di komplek saya ini, bayangkan aja lah. Anda ketemu satu bidang tanah kosong, pojok gitu, sudut, buk. Di kelas kita ada 29 orang. Kalau saya minta 29 anggota kelas kita menilai tanah itu, kira-kira ada berapa nilai yang Anda peroleh dari situ? 29. 29, Mas. Karena kan masing-masing mempunyai opini masing-masing. Benar nggak? Betul, Pak. Iya kan? Karena mempunyai opini. Tapi yang Anda lupa, belum Anda sebutkan adalah nilai itu terjadi pada kondisi apa? Apa asumsi nilai? Kondisi apa? Nilai pasar. Ya, nilai pasar. Maksudnya seperti apa nilai pasar? Coba dielaborasi lebih dalam. Nilai pasar. Benar, nilai pasar, betul. Lebih lanjut. Pak, mau berpendapat, Pak. Mau. Jadi kan kalau kita memberikan suatu opini, karena tadi kan kata kuncinya nilai itu adalah opini, maka opini kita itu bisa bergantung pada situasi di mana kita memberikan opini tersebut. Kalau misalnya kita
Anggap saja kita mengarah ke nilai, kita ingin menilai suatu rumah. Bisa saja kalau sekarang kita menilai rumah dengan kondisi seperti ini, dengan pandemi, itu kan nilainya kita utarakan akan berbeda ketika kondisinya sudah normal. Bisa saja nilainya jadi lebih tinggi, kemudian bisa juga menjadi sebaliknya menjadi rendah. Jadi dipengaruhi oleh kondisi di mana kita menyampaikan opini tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Benar ini. Ini yang dibilang oleh si Syahnita tadi sebagai pasar. Karena pasar itu kan sifatnya begini ya, naik turun gitu kan. Pasar Ada yang interaksi. Kenapa, Pak? pasarnya dinamis. Pasarnya dinamis, benar. Yang namanya pasar itu kan naik turun. Jadi dibilang si Yofi, ada permintaan sama penawaran, ya kan ya? Ya, betul, Pak. Ya, permintaan sama penawaran. Kadang-kadang permintaannya dia geser ke kanan, geser ke kiri gitu kan. Makanya di sini ada yang namanya demand, di sini dia bilang demand. Ini kan penawaran. Demand atas rumah itu berarti kita ngelihatnya adalah ada nggak yang beli rumah kayak gini nih. Nah, dibilang si Putu bahwa sesuai dengan kondisinya itu kayak apa sih? Nah, demand ini yang di slide ini itu terdiri atas 3 komponen sebetulnya. Yang pertama adalah needs, lalu ada wants, kemudian ada purchasing power. Needs itu apa? Butuh. Nah, butuh. Orang butuh rumah. Kenapa? Ya karena kalau kehujanan dia suka hujan, kalau nggak kehujanan. Kalau panas dia nggak kepanasan. Kalau di aktivitas pribadi nggak dilihat sama orang. Makanya dia butuh rumah. Wants. Ya dia nggak sekedar butuh rumah, Mbak. Tapi dia butuh rumah yang warnanya pink. Terus di depan itu ada gambarnya Hello Kitty besar. Di dalam itu ada kecil Hello Kitty. Wah, ada tempat untuk nyantolin TV. Wah, yang TV itu TV-nya itu juga warnanya pink juga. Wah, semuanya set warna pink. Bukan hanya sekedar rumah, tapi rumah yang pink. Itu adalah wants. Sehingga ketika dia itu ketemu sama temennya, dia bisa bilang begini, mampir ke rumahku ya, rumahku ada tema Hello Kitty loh. Ya, baru jadi loh. Dia bisa pamer. Apa? What's in it for me-nya ada. Dia bisa pamer. Karena apa? Dia ada wants yang sudah terpenuhi. Mampir ke rumahku yuk. Kenapa? Rumahku aman loh. Nah, lokasinya ini loh, lokasinya. Di dalam klaster cuy. Kalau orang mau datang, nggak pakai KTP, nggak bisa. Aman kita, klaster, dikelilingi oleh tembok Berlin, dikelilingi oleh pagar kawat berduri. Wah, aman kita. Once itu, Mas. Once. Terus saya datang ke developer. Saya nanya, saya mau nyari rumah. Nah, di sini saya punya stok, Pak. Nah, situ. Marketingnya bilang begitu. Tapi rumahnya Hello Kitty loh. Gampang, Pak. Bisa kita custom nanti. Wah, bisa. Harganya kira-kira berapa? Wah, kalau di tempat kita yang custom agak mahal, Pak. Paling murah kita ada stok sekitar 900 juta. Saya langsung garuk-garuk kepala kan. Dosen stan gaji berapa? Uang 900 juta. Mana ini kan? Purchasing power-nya nggak ada, Pak. Jadi demand nggak? Nggak ada demand kok. Padahal saya butuh rumah. Nah, butuh rumah. Saya pengen rumah. Tapi saya nggak punya duit. Saya jadi beli nggak? Enggak, Pak. KPR, Pak. Mundur mungkin makanya. Mundur. Ya, ujungnya kan saya nggak jadi beli kan. KPR kan juga nyicil, Mas. Nyicil kan berarti duit saya cukup nggak beneran buat nyicil. Kalau 900 juta ini, misalnya DP-nya 10% gitu ya. Taruhlah DP-nya 1000 juta gitu ya. Berarti kan tadi 900 kurang 100, 800 juta. 800 juta itu taruhlah 10 tahun, gampang lah ya. 10 tahun berarti setahunnya itu berarti kemungkinan 80 juta. 80 juta bagi 12 itu berapa? Taruhlah 8 juta lah ya. 8 juta lah, gampangnya begitulah, 8 juta. Sebulan saya harus nyiapin 8 juta buat nyicil. Rule of thumb industri finansial itu sepertiga penghasilan. Jadi kalau 8 juta kali 3 berarti 24. Sebulan harus dapat duit 24 juta untuk bisa nyicil. Minimal. Karena saya kan harus nyicil motor, harus nyicil mobil. Saya mempunyai, kemarin pas nikah saya juga masih utang, belum lunas. Nah, berarti saya nggak bisa 8 juta full, paling 5 juta. Nggak cukup berarti. Nggak bisa, Mas Bro. Nggak bisa KPR saya, nggak cukup duitnya. Tentunya nggak bisa. Nggak jadi lagi beli saya kan.
Nggak ada demand saya, nggak musuh demand. Makanya gitu. Nah, demand aja itu nggak akan jadi nilai kalau tidak ada lawannya. Sama seperti Anda, laki-laki, Mas Fikri. Anda sudah punya pasangan belum, Mas Fikri? Belum, Mbak. Belum ya. Sudah, Kok Pak. saya merasa kasihan ya? Sudah, Oh, Pak, sudah, sudah, ya? Pak. Fikri udah Ya, punya. sudah. Sudah, Oh. Pak. Laki-laki apa perempuan pasangannya? Laki-laki Pak namanya Arya. Lah pasangannya mau gondrong begini, wah kacau ini. Ya kalau belum punya pasangan ya jangan Arya lah. Malu-maluin aja lah. Baru ada keren dikit lah. Kalau belum punya pasangan, ya saya merasa kasihan aja kepada Anda. Terkaca ada pasangannya loh, yang tergandeng kan. Masa laki-laki masih nggak ada pasangan kan malu-maluin aja itu namanya. Ketika Anda naksir Arya, ketika ada naksir, dia ketawa sendiri. Coba dia ngomong Arya tadi, wah, ngurusak suasana. Ketika Fikri mau nembak perempuan, nembak siapa nih? Mau nembak siapa? Belum ada rencana, Pak. Belum ada rencana. Waduh. Ketika Fikri mau nembak Vanessa misalkan, mau diajak. Kata Vanessa, aduh ini merusak pasaran ini. Masa Fikri sih gitu. Ketika Fikri mau nembak Vanessa, mau ngajak jalan ke mall, ternyata si Vanessa-nya, aduh, mohon maaf ya, ini kita kayaknya lebih baik berteman aja. Itu kan menyakitkan, kan? Di hati kan menyakitkan, jawaban seperti itu. Dengan kata lain, apaan sih lo nggak level banget sama gua, kan begitu dengan kata lain. Ini kan namanya bertemu sebelah tangan. Jadi Fikri tidak mau, kalau Vanessa nggak mau. Nah kan nggak mau kan, Vanessa kan nggak harus mau beli atau namanya diajak nolak kan juga boleh aja, terserah kan. Ya kalau Vanessa nggak mau kan bertemu sebelah tangan. Ibaratnya Anda tepukan kan begini doang kan, ya nggak bunyi kan. Nah nggak bunyi bos. Anda mau dansa itu kan harus pasangan kan. Kalau nggak mau pasangan, dansa sama hantu berarti kan begini-begini kan. Wah. Kalau Anda punya chaos magic kayak si siapa? Si Wanda, nggak masalah, tinggal bikin aja pasangan kan, pakai chaos magic selesai. Tahu chaos magic kan? Tahu chaos magic ya di sini. Aduh, Anda nontonnya sih? Siri ya, Pak? Aduh, One Division nggak nonton ya? Nonton, Pak. Wah nonton, Kak Vanessa doang yang nggak nonton. Oh. Kalau One Division kan dia si Wanda itu kan mempunyai chaos, menguasai chaos magic, sehingga ketika dia kangen sama Vision kan betul udah mati kan, diburu sama Thanos kan. Ini pada nggak sih kalau saya ngomong kayak gini? Lihat, Pak, kalau yang Aduh, kan dibunuh sama Thanos gara-gara dia mau ngambil batunya itu kan, mati kan, Vision mati. Itu kan Wanda kangen sama Vision. Kalau begitu kangennya dia pakai magic akhirnya, dia menciptakan Vision. Di dalam Hex itu dia menciptakan Vision. Nah itu kan inti dari WandaVision kan begitu, ya kan? Nah kan Fikri nggak mempunyai chaos magic sehingga dia tidak bisa membuat Vanessa, makanya dia ya jalan sendiri aja, dia jubul aja lalu. Akhirnya kenapa? Akhirnya setiap orang itu kan harus ada pasangan. Jadi ibaratnya yin harus ada yang, harus ada, kalau ada malam ada siang, ada jahat ada baik, ada ganteng seperti saya, ada yang biasa-biasa aja seperti Anda. Itu kan yin dan yang kayak gitu. Ada, makanya di ekonomi juga kayak gitu, ada demand ada supply gitu. Ada demand tadi kita ngomongin 3 hal. Supply kita ngomongin masalah utility sama scarcity. Nah, scarcity ini kan utility ini manfaat. Kalau scarcity ini adalah langka apa enggaknya dia itu barang. Barang itu bisa bermanfaat, tapi enggak ada nilainya kalau dia enggak langka. Contohnya apa? Manfaatnya banyak tapi dia enggak ada nilainya, gara-gara enggak langka. rumput, Pak. Apa? Rumput. Rumput apa? Untuk ya menghias, mungkin di
tanah di di halaman biar kelihatan hijau gitu Pak. Oh, lo ngasih contoh kok nanggung banget sih, yang nendang dikit kenapa sih? Oksigen juga bisa Pak. Emang tapi Pak. Oh iya. Kalau saya lebih senang ngasih contoh misalkan oksigen, misalkan ya oksigen. Kan kita sekarang oksigen itu kita taken for granted aja lah ya, kan kita ambil napas kan nggak masalah ya. Tapi ketika Anda kena COVID, nggak bisa napas pakai ventilator kan jadi kerasa oksigen itu, waduh kan begitu kan. Air kan juga begitu, di kita sekarang air nggak masalah berlimpah ruah, tapi ketika digulung, wah kan kacau kan. Sebaliknya juga barang-barang yang sebenarnya manfaatnya nggak ada, tapi dia nilainya tinggi banget karena dia langka. Contohnya apa? Ake. Emas Pak, emas. Ake Pak. Emas, bener. Ake ya bener. Mas, ake itu kan bener. Anda punya emas batangan 1 kilo, manfaatnya apa coba? Nggak Bisa ada loh, Mas. ditutup. Ya, itu Anjel lah ya. pintu. Nah, itu kan dijual karena kita udah tahu nilainya tinggi kan. Tapi kan realnya manfaatnya apa kehidupan sehari emas? Emas batangan ya. Buat apa sih? Masa Anda mau pakai perhiasan emas batangan, pakai kondangan kan nggak mungkin kan? Kalungan emas batangan. Paling manfaatnya untuk ganjel pintu. Nah, itu bisa emas batangan ganjel pintu. Tapi gara-gara dia langka, kan ini tinggi banget kan. Scarce, langka. Gitu. Karena dengan langka, maka kurva itu dia jadi bergeser ke kiri. Nah, dari kiri seret, gini kan. Dan kurva bergeser ke kiri, kurva supply bergeser ke kiri, maka equilibrium dia jadi naik. Nah, jadi naik berarti harganya juga naik. Nilai jadi naik. Dan sebaliknya, demand, kalau barang itu banyak yang nyari, dia geser ke kanan atas. Equilibrium apa? Naik juga, nilai juga naik. Contohnya apa? Tadi itu janda bolong contohnya. Janda bolong itu kan gara-gara ada kurva demand naik, kan geser ke kanan, nilainya jadi tinggi kan? Kok yang mantuk-mantuk jadi putus nih, yang lain jadi nggak mantuk-mantuk nih, janda bolong. Ada istilah janda bolong, ada tahu nggak sih janda bolong? Tahu kan istilah bolong ya? Tahu. Tahu kan? Tahu sih. Janda bolong ya. Dalam arti yang sebenarnya bolong-bolong tahunya. Nah itu kan seperti itu Mas. Nah kayak gitu. Jadi kita sebetulnya kajian tentang penilaian, tentang pasar, naik turunnya supply demand, naik turunnya kurva, naik turunnya kurva demand, naik turunnya kurva supply, itu terkait dengan analisis pasar. Ada pada posisi tertentu kondisi di mana pasar itu ada di atas, seperti disampaikan Desi Putu tadi. Ketika properti itu betul-betul banyak orang yang nyari. Banyak orang yang nyari sehingga demand itu tinggi sekali sementara supply dia tidak naik. Akibatnya apa? Kurva demand naik ke kanan atas, geser ke kanan atas. Akibatnya apa? Jadi bullish harganya. Mahal banget kayak di Serpong ini. Serpongnya harga properti sudah naik tidak karu-karuan. Sudah nggak wajar kenaikannya. Sehingga seperti itu. Ada kalanya dia pada turun jeblok. Nah, jeblok. Supply ada tapi nggak ada orang yang mau beli. Makanya dibilang tadi kondisinya dong Pak. Nah benar. Contohnya apa? Di tempat asal saya di Madiun itu ada orang yang membuat rumah susun. Madiun kalau dikasih rumah susun yang nggak ada yang mau tinggal di rumah susun di Madiun itu. Supply ada tapi demand nggak ada. Nah kan jadi kurva demand geser ke kiri Pak, ke kiri bawah. Akibatnya apa? Nah turun dia, equilibrium turun, nilai jadi turun. Interaksi antara demand dan supply ini yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah kita. Dan ini akan menentukan nilai properti yang tadi sudah Anda pelajari pada mata kuliah pengantar penilaian semester yang lalu. Gitu. Makanya nanti kita akan sepanjang semester ini kita akan membicarakan seluk-beluk terkait dengan interaksi antara kurva demand dengan kurva supply. Kita akan melihat sejauh mana pada kondisi apa dia properti itu bisa naik, pada kondisi apa properti itu bisa turun. Terus apa yang bisa kita lakukan ketika properti itu, ketika kita menilai properti, peran apa yang bisa kita peroleh, manfaat apa yang bisa kita peroleh dari kita memahami pasar. Itu nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Kita pelajari ramah-ramah selama semester. Akhirnya demikian. Ini saya akan stop sharing. Kita sampai jam 10 ya.